Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Astana Amalita, NIM 2024 dari kelas Data Mining B. Nah, pada tugas minggu kemarin, yaitu tugasnya adalah pada classification tree. Di sini tugasnya adalah ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset Y, Pima Indian Diabetes Breast Cancer, dan dihitung akurasinya dengan confusion matrix dengan persentase data testingnya 20%, 30%, dan 40%. Yang pertama, kita import NumPy as NP, import pandas as PD, from matplotlib import pyplot as PLT. Nah, di sini ada yang baru, yaitu import sklearn. Nah, fungsinya dari sklearn ini adalah membantu melakukan processing data ataupun melakukan training data untuk kebutuhan machine learning atau data science. Jadi nanti kalau kita mau mengambil data, kita nggak perlu import CSV lagi. Fungsinya dari sklearn itu seperti itu. Lanjut, from sklearn model selection, import train test split. Nah, fungsi dari train test split ini adalah, train ini kan training, test ini testing. Nah, ini split itu kan dibagi, jadi dia membagi menjadi data training dan data testing. Terus from sklearn kita sklearn.dataset import wine. Nah, di sini dataset wine ini. Terus from sklearn dataset import breast cancer. Terus from sklearn matrix import confusion matrix. Nah, fungsinya itu untuk menampilkan matriksnya, kan ini confusion matrix. Terus from sklearn tree import decision tree classifier. Nah, fungsinya untuk menampilkan klasifikasi tree-nya, klasifikasi pohon. Terus from sklearn matrix import carry score. Dan di sini untuk menampilkan berapa hasil akurasi skornya dari data yang kita hitung. Terus ini from sklearn import dataset, from sklearn import tree-nya. Sebenarnya untuk menampilkan datanya. Lanjut, yang pertama kita dataset wine dulu. Kita buat data wine sama dengan plot wine. Terus wine sama dengan data frame ini kita masukkan pada data wine ini tuh kita masukkan pada data frame-nya. Terus kita tampilkan dengan print future name-nya, data wine future names. Terus kita tampilkan dataset shape-nya, dan kita tampilkan datasetnya. Nah, wine head ini untuk menampilkan data teratasnya. Terus kita buat variabel x dan y. Nah, untuk x ini wine.values ini 0 sampai 13 ini adalah dari indeks yang paling awal 0 sampai indeks ke 13. Terus yang y ini sama dengan data wine.target. Nah, target ini tuh tujuan dari untuk merampung nilai yang akan kita cari dari target tersebut. Di sini future name-nya kan kita tampilkan future name-nya. Nah, ada alcohol, malic acid, ash, quality of ash, dan seterusnya. Terus data shape-nya tampilannya itu ada ini tuh baris, terus itu kolom. Jadi ada 178
8 baris dan 13 kolom. Terus ini adalah tampilan dari datasetnya yang paling atas atau paling awal. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 baris paling awal. Lanjut kita ke confusion matrix. Di sini tadi kita kan harus menampilkan persentase data testingnya 20, 30, dan 40%. Ya, yang pertama 20%. Nah, di sini kan ada tadi kita split, ada training sama testing. Jadi ada untuk variabel X dan Y ini kita buat variabel X train ini X train, X test, Y train, dan Y test sama dengan train test di split. Nah, X, Y ini test size-nya kita buat karena dia 20%, kita buat 0,2. Jadi 20, ini kan 20% kan 20 per 100. Jadi 0,2, terus random state-nya itu 100. Nah, terus kita buat TLS. Ini itu decision tree classifier. Nah, random state-nya itu 100. Nah, ini untuk menampung nilai dari X train dan sama Y train-nya. Kita print dulu, terus untuk Y predict-nya itu classification-nya dari predict dari nilai X test. Terus kita print Y predict. Jadi ini adalah tampilan dari Y predict-nya. Terus ke persentase yang 30% sama kita buat X train, X test, X train, Y test. Terus kita split dengan bedanya hanya pada test size-nya, karena yang ini kan 20%, terus yang ini 30%. Jadi yang test size-nya yang ini 0,3. Terus random state-nya juga 100. Kita buat LSP-nya dengan decision tree classifier random set-nya 100. Terus DLV ini untuk menampung dari nilai X train sama Y train-nya, terus ini Y predict-nya nilainya seperti ini. Terus ke presentasi yang 40 sama kita buat X train, X test, Y train sama Y test-nya, terus kita split. Nah, di sini test size-nya kan 0,4 karena dia 40%, terus random set-nya juga 100, LSV decision tree classifier random set-nya juga 100. Terus untuk nilai dari Y predict yang persentase 40% itu ini. Nah, terus ini untuk menampilkan tree.plot3. Nah, ini untuk menampilkan pohonnya. Nah, di sini text representation sama dengan tree.export text SP. Nah, kita printkan text representation-nya ini. Nah, di sini untuk yang fitur 12 itu kurang dari sama dengan 760. Terus untuk yang fitur 6 dia kurang dari 1,27. Untuk yang fitur 10 dia kurang dari sama dengan 1 dan dia masuk pada kelas kedua. Terus untuk yang fitur 10 di sini ada yang satu dia masuk lebih dari 1, yaitu masuk ke kelas 1. Terus ini yang fitur 6 yang dia lebih dari 1,27, terus fitur 0-nya kurang dari sama dengan 13,17, dia masuk pada kelas 1. Terus ini fitur 0-nya yang lebih dari 17,17, dan fitur satunya ini kurang dari sama dengan 2,12 masuk ke kelas 1. Juga fitur 1 ini yang dia lebih dari 2,12 masuk ke kelas yang indefinite. Lanjut semuanya seperti itu, dan ini adalah gambaran dari tree-nya. Lanjut ke yang Pima Indian diabetes. Nah, di sini untuk yang Pima Indian diabetes kita harus
mengupload filenya, yakni diabetes CSV. Kita sudah upload file dengan ini. Kita upload file, terus kita pilih filenya dan dia akan terupload. Nah, di sini kita buat diabetes sama dengan PD read CSV. Nah, ini untuk menampilkan membaca file CSV-nya dengan ini konten diabetes.csv. Ini adalah nama dari file CSV-nya. Terus ini db sama dengan pd.dataframe. Nah, ini diabetes yang ini. Terus kita print data shape-nya dari db diabetes. db shape. db ini terus kita tampilkan shape-nya, tampilkan ukurannya. Nah, kita buat X sama Y-nya. Nah, ini diabetes values dari indeks ke 0 sampai indeks ke 8. Jadi dia ada 9 kolom. Ya, terus Y-nya diabetes values ada 8. Dan di sini ada 9 kolom dari indeks ke 0 sampai indeks ke 8 itu. Terus ini barisnya ada 748. Terus kita hitung persentase 20%-nya sama, kita buat X-train, X-test, Y-train, Y-test, terus kita split. Nah, untuk membedakannya itu ada di test size-nya. Kalau yang 20% 0,2, terus random set-nya juga sama 100. Nah, di sini kita buat CLSV-nya, decision frequency based, classifier, random state-nya juga 100. Ini untuk menampung nilai X sama X Y-train-nya. Terus ini Y-predict, klasifikasi predict dari nilai X test, kita tampilkan di predict-nya. Terus untuk yang 30% sama di bagian test size-nya yang kita buat 0,3 karena dia 30%. Terus yang 40% juga sama. Di bagian test size-nya kita buat 0,4. Terus ini untuk menampilkan tree-nya. Nah, di sini filternya ada 5 lebih dari 3. Filter 4 kurang dari sama dengan 252,50. Filter satunya kurang dari sama dengan 129,50. Dia masuk di kelas 0, indeks 0. Terus filter satunya lebih dari 129,50. Filter 2 nya kurang dari sama dengan 94,50. terus ya tersebut. Lanjut ke ini adalah gambaran dari pohonnya. Terus lanjut ke breast cancer. Di breast cancer ini kita buat cancer sama dengan low breast cancer. Nah, di sini dia tidak mengupload CSV-nya, tapi dia sama kayak yang awal tadi, sama kayak yang dataset Y. Kita buat breast cancer, kita buat LB cancer sama dengan pd.dataframe dari cancer data. Terus kita tampilkan filter name-nya, tampilkan dataset shape-nya, datasetnya. Kita tampilkan di cancer.head. Jadi yang tampilkan yang paling atas. Nah, di sini ada filter name-nya. Ini filter name-nya. Terus buat dataset shape-nya itu ada 569 baris dan 30 kolom. Terus nanti datasetnya ini ditampilkan 5 yang paling atas. Ada 5 rows, 30 kolom. Jadi yang dia tampilkan itu ada 5
baris dan 30 kolom. Terus kita hitung persentase untuk yang 20% dari breast cancer. Di sini kita sama buat X-trend, Y-trend, Y-test, dan kita trend test split dengan test size-nya 0,2, random state-nya 100, di LSV-nya sama dengan decision tree classifier random state-nya juga 100. Di LSV David ini untuk menabung X-trend sama Y-trend-nya, kita buat Y-predict-nya dari nilai X-test, terus kita tambahkan Y-predict-nya. Ini nilai dari Y-predict. Terus untuk yang presentasi 30, kita ubah hanya pada test size-nya 0,3. Terus yang 40% juga sama, kita hanya mengubah pada size-nya 0,4. Dengan random state-nya 100, kita tambahkan di predictnya. Terus untuk tree.plot3 ini untuk menampilkan pattern-nya. Kita tambahkan text representation-nya. Nah, ini fitur 27 kurang dari sama dengan 0,14, fitur 13-nya kurang dari sama dengan 36,47, fitur 27-nya ini kurang dari sama dengan 0,13, terus fitur 21-nya ini kurang dari sama dengan 33,10, dia masuk pada kelas 1 dan seterusnya. Terus untuk gambaran dari pohonnya itu seperti ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.